Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak raja membeli katun dipakai anak yang soleh. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Dr. Khalid Muslih. Ada jawabannya? Dulu kami di Kairo itu ada ikatan kekeluargaan. Dari mulai atas namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Di bawah itu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Lalu kemudian kami ke SMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tapi juga ada ikatan yang berafiliasi kepada kampus, sekolah, pesantren. Di antaranya adalah IKPM. Tapi saya tidak bisa masuk waktu itu karena tidak tamat dan tidak pula anggota kehormatan. Lalu kemudian ada namanya Forum Sumatera. Lokasinya setelah Manhal masuk Mahathir Syurtoh sebelum Suksayarot. Setiap musim panas ada diskusi-diskusi. Biasanya yang mengisi materi adalah kakak-kakak kelas dari yang sudah terdaftar di program Magister Universitas Al-Azhar. Di antara yang pernah saya ikuti waktu itu materinya tentang filsafat Islam. Pematerinya adalah saudara kami Khalid Muslih, calon master waktu itu. Makalahnya beliau ajarkan bagaimana cara menulis makalah, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data dari bahasa Arab Inggris menjadi bahasa Indonesia, bagaimana cara mempresentasikannya. Saya yakin dan percaya beliau tidak ingat. Tapi bagi saya itu sesuatu yang berkesan. Banyak ilmu yang saya ambil antara tahun 1998 sampai 2002. Tidak pernah terlintas di pikiran saya sebesar ujung rambut seujung kuku akan berada satu majelis dengan kepala prodi, ketua jurusan akidah filsafat Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Apa yang ada hari ini adalah kata pepatah orang Mesir, kullu syai' maktub fis sama wa kadzalika ar-rahdu wal bard. Hari ini menepati janji saja, hatta la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Hari ini kami dipertemukan di majelis ini, mudah-mudahan bertemu pula di surga Jannatul Firdaus. Dulu kata-kata hikmahnya saya baca di sampul buku sahabat saya alumni Gontor. Melihat fotonya, melihat gambarnya. Tapi 2 hari ini bersama dengan beliau, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, makta'anallahu bituli umri. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Darussalam, Profesor Dr. Amal Fathullah Zarkashi, semakin menguatkan batin saya bahwa saya tidak salah. Kalau terlalu banyak orang mengatakan kita salah, sekali kita berpikir aku benar, kau salah. Kali kedua kita mulai ragu siapa sebenarnya yang salah. Lama-lama kita berkata ternyata aku memang salah. Diusir oleh BMN, tidak diberi izin oleh BUMN. Hari ini berceramah, besok yang mengundang diperiksa. Di beberapa tempat visa di cancel. Akhirnya kita mulai berkata, apakah aku salah? Ketika kita buka komen-komen di YouTube dan Facebook, Instagram, semua mengatakan salah. Akhirnya kita pun berkata, aku memang salah. Tapi apa yang dikatakan oleh profesor, doktor, yang kabarnya untuk meraih profesor itu jauh lebih sulit daripada masuk surga. Maka hari ini kedatangan saya bukan menyampaikan tausiah, ceramah, khutbah, seminar, lokakarya,
tapi pulang dari sini menguatkan batin saya, terlebih lagi setelah mendapatkan Al-Ittijah As-Salafi fil Fikril Islami. Dapat pula buku dari Dr. Zahrul Fatah, Al-Ittijah Al-Liberali, dan insya Allah akan membaca isi disertasi dari Dr. Khalid Muslih, Al-Ittijah Asy-Syi'i. Ittijah Asy-Syi'i, Ittijah Al-Liberali, Ittijah Al-Salafi. Pulang dari sini meledak nampaknya. Mereka bagian bahannya, saya bagian meletupkannya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu ketika kami masih di Mesir, membaca begitu kerasnya aliran liberal, website mereka di mana-mana, buku mereka luar biasa, bahkan beberapa kawan pun terikut-ikut. Kemana kami ingin mencari counternya? Alhamdulillah, penolakan itu bisa kami akses www.insys.net. Disitulah saya mengenal tulisan-tulisan dari Dr. Syamsuddin Arif, Dr. Adnin Armas, Dr. Fulan bin Fulan, dan semua ini diketuai oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Hari ini Masya Allah bertemu, ilmunya sudah lama didapat, bukunya sudah lama dibaca, tapi bertatap muka belum lagi, apalagi berjabat tangan. Padahal syarat ilmu didapatkan menurut Imam Al-Bukhari mesti ada. Kalau hanya sekedar mu'asarah, sahih menurut Muslim, tidak menurut Bukhari. Tapi kalau ada al-liqa wal mu'asarah, saya bisa berkata, pernahkah engkau baca tulisan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi? Iltaqaituhu wa safahtuhu. Jadi sebenarnya kedatangan ini tak lain tak bukan adalah at-tawthiq al-ilmi, untuk menguatkan lagi keilmuan. Suatu ketika saya bertamu ke rumah sepupu saya. Waktu itu saya kelas 2 SMA, Madrasah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Setelah saya selesai studi banding di Pondok Pesantren Darul Arafah. Saya tidak mengatakan lari, studi banding. Mohon nanti kalau mau diupload yang itu agak di-delete. Lalu ketika bertamu itu ada majalah di atas mejanya. Majalah itu saya baca, majalah Islam, yang saya yakin majalah-majalah Islam itu sekarang statusnya sudah almarhum karena tergeser oleh website dan lain sebagainya. Di situ diceritakan ada orang Indonesia, doktor, mendapat gelar doktor, mempertahankan disertasinya di depan para profesor di Universitas Al-Azhar, dan diangkat menjadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatul Quran di Makkah Al-Mukarramah Internasional, dan beliau masuk ke dalam Ka'bah. Cerita dia tentang isi Ka'bah, bahwa kiswahnya berwarna hijau, bahwa di dalam itu ada 3 tiang. Itulah yang saya baca. Namanya Profesor Dr. Rum Rawi. Hari ini saya melihat wajahnya, berjumpa orangnya. Selama itu saya hanya baca tulisannya, dan saya tahu disertasinya tentang metodologi tafsir Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oleh sebab itu hari ini, sebenarnya hari ini adalah bagi saya hari jumpa fans. Mereka adalah tokoh-tokoh kesenangan saya. Mereka adalah orang-orang yang saya idolakan selama ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, gimana sih rasanya ketemu fans? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kembali dari Gontor Ponorogo, kembali dari Universitas Darussalam, maka saya sudah mendapatkan materi bahan yang siap dibaca dan disampaikan, dan iringan doa lebih dari berapa ribu orang tadi. Insya Allah semakin keras suara takbir, semakin bermakna isi tausiah, dan mudah-mudahan semakin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa semakin diridhai? Karena yang paling penting hidup ini adalah ridha Allah. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga, maka setelah mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar, ditutup dengan waridwanum minallahi akbar. Ada yang lebih besar daripada surga, ridha Allah. Dan ketika orang masuk surga ditanya oleh Allah, "Madza turidun?" Kamu mau apa wahai penghuni surga? Penghuni surga itu berkata,
ridhaka, ridhamu. Dan kenapa Ustaz tiba-tiba bicara ridha? Karena saya sedang memberikan kuliah umum di universitas yang statusnya bukan saja diakui tapi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sini liberalisme, sekularisme haram hukumnya. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan, apa hukum liberalisme? Makruh lah. Tidak ada ikhtilaf di sini. Qat'i, mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Masya Allah, tabarakallah. Saya diberikan judul tentang merajut ukhuwah, jayakan peradaban. Orang Arab menyebut peradaban itu al-hadarah. Lawan dari hadara ghaba. Tapi dalam bicara peradaban, lawan kata dari al-hadarah adalah al-badawah. Badawah tidak menghasilkan peradaban karena mereka berpindah-pindah. Suku laut contohnya masih ada di Riau. Mereka hidup di atas sampan, menikah, punya anak, habis itu mati, meninggal. Mana peradabannya? Tidak ada. Begitu juga dengan suku yang ada di dalam hutan rimba. Mereka berpindah-pindah, suku Kubu. Berpindah dari satu hutan, bakar kemudian, pindah lagi, besok tanam. Mereka tidak meninggalkan peradaban. Oleh sebab itu, al-hadarah padanan katanya adalah al-istiqrar. Kenapa ada peradaban Gontor Ponorogo? Karena kiai istiqrar. Tidak hanya istiqrar an-nasabi, tetap nasabnya, tapi juga al-istiqrar al-ilmi, al-istiqrar al-ma'nawi. Ketika istiqrar ini dijaga, maka lahirlah sebuah peradaban. Adapun al-hadarah, yang dimaksud menurut para istilah, kita belum masuk dalam pembicaraan orang Islam. Hadarah secara umum peradaban adalah an-nizam al-ijtima'i yu'inu ala intaj al-thaqafi. Suatu sistem sosial yang melahirkan produk-produk al-thaqafi, peradaban. Jadi kalau ada suatu sistem, dia tidak melahirkan apapun, maka tidak disebut dengan peradaban. Nampaknya seperti betul-betul ilmiah bicara saya. Masya Allah, begitu rupanya kalau kita bicara di depan mahasiswa, mahasiswi. Karena saya beritahu Ustaz Abdul Somad nanti akan bicara di depan mahasiswi, mahasiswa. Maka bicaranya mesti lughatan, wastilahan, etimologi, terminologi. Jadi di UNIDA kalau ngomong nggak sama dengan bicara di masjid. Di masjid adalah kita mengingat sakratul maut. Tidak sama bicara dengan di depan pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu kita mesti sabar. Nanti kalau suaminya diganggu pelakor, sabar, serahkan aja. Tidak sama. Di kampus itu harus ada ilmiahnya, harus ada at-tawfiq al-ilminya, harus ada masadir wal maraji'nya. Maka alhamdulillah, tabarakallah. Jadi adalah suatu sistem yang memudahkan manusia untuk melahirkan sebuah produk. Jadi kalau berbicara tentang produk, apa yang sedang kita lakoni yang ada di sekeliling kita sekarang ini adalah produk peradaban. Ini produk Jepang punya. Makanya mereknya pun kalau kita lihat Sony, Panasonic, ada yang dari apel, buah apel sumbing, Apple namanya. Ada dari Korea namanya Samsung. Itu peradaban. Dan peradaban itu memudahkan, menolong orang untuk mempermudah. Mana buktinya peradaban itu memudahkan? Anak-anak kita di bawah, adik-adik kelas saya di bawah. Saya tidak mengatakan anak-anak saya, karena saya masih terlalu muda untuk dikatakan ayah mereka. Anak-anak kita, saudara-saudara kita di bawah, adik-adik kita, mereka bisa menyaksikan kita berkat adanya streaming yang jauh tidak hadir. Berkat adanya leads, ada monitor di bawah, mereka melihat monitor. Dan adik-adik di bawah jangan berkecil hati, karena boleh jadi kami di monitor jauh lebih gemuk daripada yang nyata. Banyak orang yang gitu melihat kita, loh ternyata Ustaz kurus ya, di monitor kok gemuk. Dia nggak tahu monitornya cembung. Insyaallah, tabarakallah. Jadi begitu mudahnya, tapi jangan lupa produk dari peradaban ini akan melahirkan sesuatu efek negatif dan positif. Di antaranya, dulu orang berfoto itu amat sangat hemat sekali petik. Kalau ada tukang foto memetik beberapa kali berarti tidak profesional karena menghabiskan film. Tapi sekarang justru makin berkali-kali berarti makin banyak, makin bagus. Dulu orang berfoto itu adalah dengan cara berfoto bersama-sama.
Tapi hari ini berfoto membelakangi orang lain. Contohnya mana tadi? Dulu orang berdoa di depan Zam-Zam, di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah, begitu khusyuknya menghadap Ka'bah. Dengan adanya produk budaya ini, orang sekarang berdoa membelakangi Ka'bah. Harap, ya Allah, dulu sebelum ada produk budaya ini, orang begitu eratnya bersilaturahim, datang ke kiai, cium tangan, assalamualaikum kiai, apa kabar kiai, sehat, mohon doanya, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yudsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sekarang silaturahim itu putus, semuanya cukup dengan say hello di grup-grup WhatsApp. Silaturahim kita rusak disebabkan oleh apa? Al-intaj al-thaqafi al-hadari. Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu maka hubungan yang putus ini perlu kembali kepada peradaban Islam. Peradaban umum secara umum inilah yang ada sekarang. Bagaimana mungkin orang menyelesaikan suatu masalah padahal dia bisa telekonferensi, padahal dia bisa dialog menggunakan televisi, tapi justru yang terjadi adalah kekacauan komunikasi. Betapa konflik dijadikan sebagai objek produk. TV menampilkan konflik-konflik. Bahkan ada orang yang cari makannya lewat konflik. Kalau tidak ada konflik, maka dia tidak akan hidup. Dihidupkan konflik. Padahal justru komunikasi kita justru semakin mudah. Dulu, kalau ada orang berdekatan, dia akan bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari Gontor. Ponorogo. Iya. Kenal dengan kiai. Oh ya, saya selalu sana. Dekat. Sekarang 5 orang duduk di kursi yang sama, la salam wala kalam. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Andai ada satu yang sakit, dulu kalau ada yang bersin, yarhamukallah, yahdibikumullah, yuslihu balakum. Hari ini tidak ada. Meninggal pun di samping tidak dia tolong. Cukup dia foto saja. Dia upload. Saudara, ada yang meninggal di sebelah. Yang lain cukup dengan komen, innalillah, 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 innalillah. Padahal dulu diajarkan, apa yang diajarkan peradaban dulu? Man shallal janazata, siapa yang menghadiri salat jenazah hatta tusalla alaiha, man syahidal janazata hatta tusalla alaiha, siapa yang menghadiri jenazah sampai salat lahu qirat, wa man syahidal janazata hatta tudfana, siapa yang menghadiri jenazah sampai dimakamkan lahu qiratan. Hari ini tidak ada. Kamu tahu saya meninggal? Tahu. Hadir jenazahnya? Enggak. Terus cukup saya upload gambar dengan dia, innalillah wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita. Kamu tahu anak si Anu kemarin meninggal? Enggak. Terus saya cari FB-nya, saya komen, selamat, barakallahu mak, barakallahu, selesai. Saya khawatir kita nanti pun mati tak ada satu yang datang. Semuanya cukup mengirimkan komen, innalillah, innalillah, innalillah. Betapa peradaban kita, peradaban yang sudah menghilangkan nilai-nilai keislaman. Ada 4 unsur peradaban. Yang pertama, an-nizam as-siyasi, sistem politik. Bagaimana sistem politik dalam peradaban Islam? Ketika Raja Persia bernama Kisra, satu-satunya pewaris politik hanya anaknya bernama Buran. Dan Buran tidak punya keahlian politik karena dia anak perempuan yang biasa. Lalu kemudian karena memang mereka punya sistem politik monarki, mati Kisra, dilanjutkan oleh Buran. Peristiwa itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Keluarlah satu hadis, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan menang suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Kronologisnya apa? Karena Islam tidak mengajarkan monarki tanpa keilmuan. Di tengah orang barat mewarisi kekuasaan, Islam mampu berkata, wa amruhum syura bainahum. Meninggal Nabi Muhammad SAW, tidak ada wasiat yang tertulis untuk Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Husain. Oh, ada itu surat wasiat, hanya saja dirobek oleh Abu Bakar dan Umar. Tanya yang punya disertasi doktor tentang Syiah. Nanti bahan-bahan beliau nih yang akan. Masalah kena bulinya saya nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa kena bully itu malah nggak dapat bully, rasa-rasa ada yang kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka baru belajar menulis nama, orang Islam sudah punya perpustakaan yang besar di Baghdad.
Ketika perpustakaan itu diobrak-abrik, diobok-obok oleh Tatar Mongol, apa yang terjadi? Tinta itu luntur di tengah sungai Tigris dan Efrat, sampai-sampai kuda bisa menyeberang. Peradaban Islam, peradaban yang mengajarkan an-nizam as-siyasi, bahwa politik melahirkan ketenangan dan kedamaian. Kalau hari ini orang ada berkata Islam tidak pernah mengenal sistem politik, kalau begitu ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu harus diamandemen. Nanti kalau imam baca ayat pas sampai pada titik itu, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'izukum bih, sampai ayat berikutnya amandemen. Bagaimana ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum mau diterapkan kalau tidak ada perangkat hukumnya? Oleh sebab itu orientalis pun mengakui bahwa Muhammad SAW bukan hanya seorang tokoh pemimpin agama, tapi beliau adalah pemimpin negara. Tapi aneh bin ajaibnya, mereka yang justru tidak punya sistem bernegara malah punya tokoh pemimpin negara. Saya tak boleh sebutkan di sini karena memang isi ceramah saya sedang dicari-cari. Kapan dia slip dan salah akan dilaporkan. Laporan yang lamanya belum selesai, apalagi mau ditambah yang baru. Tapi saya yakin dan saudara, adik-adikku bisa melanjutkan cerita itu. Tahulah itu siapa yang tidak punya sistem negara tapi malah punya pemimpin negara. Dari mana itu datang? Islam mengajarkan sistem 450 tahun hijrah. Seorang imam bermazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardi, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tugas utama kepemimpinan an-nizam as-siyasi dalam Islam, ra'id din wad daulah. Ra'id din wad daulah. Itu kan di sana Ustadz Abbasiyah, sebelumnya Umayyah, setelah tumbang digantikan dilanjutkan oleh Turki Utsmani. Enggak perlu jauh-jauh dari Ponorogo, tinggal pergi ke Yogyakarta. Lihat itu, apa nama gelar pemimpin Sultan Yogyakarta? Khalifatullah fi ardi Jawa. Pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada cap stempelnya dari Turki Utsmani. Artinya apa? Bahwa Islam punya sistem siasi. Tapi kita ini orangnya lemah lembut, berhati mulia. Kalau mau dipertahankan sistem ini, ada saudara-saudara kita nanti yang berkecil hati. Oke, kalau tidak mau enggak apa-apa. Kita sepakati saja satu kalimatun sawa bainana wa bainakum, lahirlah Pancasila. Pancasila adalah kerendahan hati para ulama ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya ada prinsip ketuhanan dan kita semuanya mengakui itu. Siapa kalau bicara tentang nasionalisme, orang Islam lah yang paling cinta dengan nasionalisme. Seandainya orang Islam mau membebaskan diri dari NKRI, sudah lama negara ini bubar. Tapi karena kita paling cinta dengan saudara kita, paling cinta dengan kebangsaan kita, paling cinta dengan persatuan dan kesatuan, maka kita melangkah satu mundur, tapi untuk menjaga persamaan dan persaudaraan. Raja-raja Melayu dari mulai Langkat di Sumatera, turun Melayu Delhi di Medan, sampai ke Siak Sri Indrapura, memberikan hartanya. Berapa juta gulden 1946 mereka serahkan kepada Presiden Soekarno demi kesatuan rakyat Indonesia. Biarlah kami hilangkan kekuasaan kami. Makanya ketika dikatakan Abdul Somad anti NKRI kebangsaan, saya tidak marah, tapi orang Melayu marah karena kami orang yang paling cinta kepada kesatuan kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak pernah menduga bahwa video saya mengangkat bendera di dalam hutan pedalaman 7 jam naik perahu itu akan menjadi viral. Menyanyi kami, bendera yang robek sobek kami turun, kami ganti bendera yang baru. Kami tempelkan bendera-bendera merah putih di sekolah-sekolah tempat anak-anak yang tidak bersepatu, bertelanjang kaki sekolah. Lantainya pun masih tanah, menyanyikan Indonesia tanah airku. Kalau di sini kita tadi menyanyikan Indonesia Raya begitu bangganya, ada slide-nya, yang tak hafal tinggal lihat saja.
Tapi di dalam hutan kita mendidik anak-anak ini untuk cinta NKRI, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah rekaman itu diviralkan kawan-kawan. Akhirnya mereka komen, nih yang kalian katakan tidak cinta NKRI, kalian udah masuk hutan belum? Kata mereka. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa Islam punya nizam siasi. Akhirnya kita pakai ini sistem demokrasi. Apa yang terjadi? Kalau ada 10 anak sanawiyah yang ingin cabut, lalu kemudian mereka pakai sistem demokrasi, 9 ingin cabut, yang 1 mengatakan cabut itu haram. Akhirnya mereka pakai sistem demokrasi voting. Cabut atau belajar? Cabut. Maka orang akan berkata, demokrasi itu jahat. Buktinya menciptakan manusia yang jahat, 9 orang jahat, yang 1 kalah. Kebenaran kalah. Tapi coba kalau kita robah, 9 anak, 10 dengan temannya, semuanya pakai sistem kulliyatun muallimin al-islamiyah. Lalu diadakan sistem demokrasi. 9 anak, 10 demokrasi, cabut. Yang mau cabut cuma 1. Yang 9 mengatakan kami tetap masuk kelas. Saat itu sistem menjadi baik. Maka yang baik, yang jahat bukan sistemnya, tapi orang yang mengikutinya. Di barat demokrasi luar biasa, mereka melek politik, mereka sadar, mereka mapan ekonomi. Tapi di negara-negara disebut dengan ad-dual an-namiyah. Tapi diplesetkan beberapa wartawan Arab, ad-dual an-naimah. Apa yang terjadi? Padahal dulu orang barat pakai demokrasi untuk menentang monarki. Demokrasi dipakai supaya menghilangkan monarki. Tapi yang terjadi sekarang di negara-negara ketiga, apa yang terjadi? Justru dengan demokrasi mempertahankan monarki. Berapa bupati yang sudah habis 2 periode justru mencalonkan anak dan menantunya untuk periode yang ketiga dan keempat. Di mana letak demokrasi? Di mana letak kehebatannya? Bukan pada sistemnya, tapi pada orangnya. Ini kalau saya lanjutkan cerita ini, pakar politik pun akan makin bingung mendengarnya. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Tapi bahwa salah satu perangkat dari peradaban adalah an-nizam as-siasi, dan kita punya nizam siasi yang matang ditulis oleh para ulama. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, tapi jangan lupa ada fikih siasah, ada fikih politik. Maka orang yang mengatakan tidak ada politik dalam Islam, sesungguhnya dia sudah mengkebiri, mengkhitan Islam. Ini bahayanya kalau tukang sunat belajar fikih. Lawannya mau main sunat-sunat aja. Bukan APBD aja yang dia sunat, fikih pun dia potong juga. Na'udzubillah. Yang kedua dalam perangkat hadarah adalah al-mawarid al-iqtisadiyah. Ekonomi mesti mapan. Makanya kita lihat bagaimana dulu mereka mengkaji masalah bulu. Maaf, ini pun mereka kaji. Apakah di antara paku telinga dan jambang ini masuk yang perlu dibasuh saat wudhu atau tidak? Ini kan bagi sebagian orang, ngapain dikaji lagi? Tapi bagi orang yang cerdas, cermat, memahami, itu menunjukkan saking majunya ekonomi Islam saat itu. Tidak lagi perlu mereka mengkaji berapa fakir miskin, anak yatim, fuqara, wal masakin, wal du'afa, wal yatama. Saking tidak adanya pergi yang perlu dikaji, sampai bingung mereka. Lalu apa yang kita kaji? Sampai mereka mengkaji sesuatu yang, cobalah kita baca fikih itu. Qala fulan wa qala fulan wa qala Imam Laits Ibnu Sa'ad wa qala Abu Hanifah wa qala Malik bin Anas wa qala. Sekarang orang yang dengan berbagai banyak masalahnya membaca wa qala ini pening dia. Karena begitu banyak masalah di luar, akhirnya melihat ini qala fulan wa qala fulan, qila qala. Akhirnya pindah dari fakultas syariah jurusan perbandingan mazhab. Saya mau yang tenang-tenang aja lah. Pilih kemana? Jurusan tafsir. Makin banyak qala wa qalu. Karena memang peradaban Islam ini lahir dari peradaban yang al-mawarid al-iqtisadiyahnya maju. Bagaimana tidak maju? Ditantang oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang mampu jalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda. Dar rumah, Bayda putih. Diterjemahkan orang Perancis Casablanca. Kaza rumah, Blanca blank putih. Casablanca ad-Darul Bayda.
Rumah Putih, berjalan kaki dari Son'a, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 11 negara. Tidak ada fakir miskin sama sekali. Sekarang kita berdiri di lampu merah, duduk saja 1 jam, 11 truk fakir miskin siap menerima. Jadi oleh sebab itu maka dulu peradaban itu yang melahirkan ikhtilaf. Ikhtilaf fikih itu muncul sebagai fikih dinamis karena peradaban yang maju. Sekarang ikhtilaf ini yang dibangun untuk melahirkan peradaban. Ya enggak mungkin. Mana mungkin peradaban bisa dibangun kalau kita masih ikhtilaf. Ikhtilaf itu dulu lahir karena kemajuan al-mawarid al-iqtisadiyah. Tadi baru saja kita menyanyikan Indonesia tanah airku. Hari ini kita bangga di Gontor. Airku Amidas Gontor. La tansa lil miyah. Tanahku. Tadi naik ke atas menara. Ustaz Abdul Somad, itu nun yang putih-putih di sana, itu adalah Unida. Itu Ustaz Abdul Somad, itu adalah Al-Muqaddasah. Itu di sana semuanya sekian hektar. Tanah kita, anak bangsa kita. Betapa banyak tanah kita, Ustaz Abdul Somad. Kami ketika akan menegakkan tiang PLN, ternyata dari sini ke kota Anu yang benar-benar punya kita cuma beberapa meter. Dari mana Bapak tahu? Saat menegakkan tiang dia nggak kasih izin. Siapa yang nggak kasih izin? Ya itu yang punya tanah, kita yang punya. Enggak. Di mana itu? Nggak boleh sebut nama, kode etik jurnalistik. Yang ngaku orang PLN sendiri, jamaah pengajian. Artinya apa? Rupanya tanah tak lagi menjadi milik kita. Air kita pun kita minum dari milik orang lain. Barang kita dicetak di tempat kita, dihasilkan di negeri kita, dijual ke tempat orang lain, dicap. Habis itu dibeli lagi oleh orang kita dengan harga yang berlipat ganda. Mana al-mawarid al-iqtisadiyah? Allah berjanji walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, digali bumi, keluar minyak, tidak perlu disedot pakai pipa, memancar minyak, memancar gas yang tidak padam. Sampai-sampai orang Saudi Arabia itu bingung mau dikemanakan ini uang. Akhirnya dikirimlah ke negeri-negeri yang memerlukan. Begitu sampai di airport, duit tidak boleh masuk karena dicurigai sebagai bantuan ISIS. Apa maknanya? Mana al-mawarid al-iqtisadiyah yang dikelola dengan baik. Peradaban akan baik kalau sistem nizam siasinya baik. Peradaban akan baik kalau al-mawarid al-iqtisadiyah dikelola dengan baik. Tidak ada negara miskin. Yang ada hanyalah negara dengan pengelolaan yang keliru. Oleh sebab itu kalau ada negara nampaknya susah, bukan negara miskin, tapi pengelolaan yang keliru. Negara mana yang Ustaz maksud? Ya negara miskin. Yang negara salah kelola. Yang ketiga, peradaban disupport apa yang disebut dengan al-qiyam atau disebut dengan akhlak. Hari ini orang Jepang sedang membangun al-qiyam, al-akhlak. Bagaimana satu rumah sendalnya sampai 3. Ada sendal di ruang tamu, ada sendal di luar rumah, dari rumah depan rumah ke taman, ada sendal di kamar mandi, di WC. Membangun qiyam. Bagaimana mereka membangun qiyam, akhlak, lingkungan, milieu yang saling menghormati. Bagaimana ketika datang orang Jepang ke tempat kita, mau masuk ke supermarket, diminta oleh temannya, tolong titipkan tas. Kenapa saya mesti titipkan tas saya? Kalau mau jawab jujur, nanti takut Anda dituduh sebagai pencuri di supermarket. Tapi ternyata itu di negara mereka tidak ada orang nyuri di supermarket. Tapi temannya ini mau menutupi, mau tetap juga ingin melihat bahwa bangsa kita, umat Islam terbesar baik. Gimana caranya menutupi ini? Begitulah hebatnya bangsa kami, sampai tas Anda pun perlu dijaga. Karena kalau dikatakan tas Anda mesti disimpan, karena nanti Anda dikhawatirkan akan mencuri barang-barang, memasukkan ini ke dalam tas Anda, itu memojokkan negeri kita. Dia akan berkata, masa iya kami sudah pergi meninggalkan negara Anda 70 sekian tahun lamanya, masih tetap juga begitu. Akhirnya apa? Kita sedang krisis qiyam. Qimatun qiyam, nilai, akhlak, Islamic morality, etik kita. Hari ini kita begitu bangga melihat masjid ramai, jemaah umroh terbanyak. Mudah saja mengenalinya, asal pakai batik orang Indonesia.
di Makkah, macam-macam, lain travelnya, lain batiknya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak lagi punya qiyam. Maaf beribu maaf, website porno terbesar dari negara kita. Seorang ibu sebelum saya ceramah mendatangi saya, Ustaz Abdul Somad, saya seorang psikolog. Saya mau naik ke pentas, Bu. Sebentar aja Ustaz, 5 menit aja. Ada apa, Bu? Ustaz, lihat ini gambar. Gambar apa ini? Ini gambar anak yang kepalanya maaf pecah ditabrak truk, hancur berkeping, otaknya berderai. Yang ini gambar anak yang sehat, Ustaz. Terus apa hubungannya? Anak sehat ini kelihatannya sehat, tapi isi kepalanya sama seperti yang ditabrak truk. Penyebabnya apa? Website. Yang membukanya siapa? Kita. Yang mengizinkannya siapa? Kita. Yang menebarkannya kemana-mana siapa? Kita. Yang memberikan gadgetnya kita. Yang membiarkan dia main gadget kita. Yang merusak kepalanya juga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Diadakan razia. Teman kita, alumni Gontor, jadi guru di sekolah itu, dirazia. Cerita ke saya. Saya razia nih Ustaz Somad. Panggil bapaknya, panggil anaknya, ditanya, kenapa kamu ini? Kata anaknya, bukan punya saya, punya papa. Apa masalah kita adalah masalah qiyam, masalah kita pada akhlak. Di mana akhlak ini dibina? Begitu saya beberapa kali menyampaikan tausiah, kita hanya boleh pakai handphone 30 detik. Selesai ini handphonenya simpan, satu pun tidak ada. Benteng terakhir pembinaan qiyam akhlak pondok pesantren. Adapun perdebatan masa lalu yang diceritakan rektor antara Kiai Haji Imam Zarkashi dengan Profesor Sigit, rasanya Al-Quran cukup memberikan jawaban. Apa kata Al-Quran? Firman Allah, amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Cukup menjadi jawaban. Itu enaknya kita ceramah di Unida, tak perlu kita terjemahkan, sudah paham. Kenapa? Karena kemampuan berbahasa, kemampuan itulah yang menjadi pintu masuk melalui referensi-referensi Arab dan Inggris. Mereka sudah dididik bahasa Al-Quran di KMI, habis itu berkelanjutan pendidikannya, sampailah S2, dilanjutkan dengan S3, maka inilah yang akan membangkitkan, saya yakin dan percaya, peradaban yang dibangun berdasarkan Al-Qiyam, Al-Akhlaqul Karimah. Mana itu peradaban kuil Petra yang ada di Yordania? Tinggal watanhituna minal jibali buyuta, kamu pahat bukit-bukit itu menjadi rumah-rumah. Rumah itu tegak berdiri dengan bangganya. Satu tiang dibawa oleh penjajah Perancis, ditegakkan di kota Paris. Tiang yang tidak mungkin dipikul oleh siapapun, mereka bawa dengan kontainer ditegakkan untuk menunjukkan ini peradaban. Kalaulah kita bangga peradaban dengan infrastruktur, maka piramid tidak ada yang mengalahkannya. 3000 tahun tetap tegak berdiri. Bahkan ada satu piramid dalam 1 tahun masuk cahaya menembus 3 ruang di bawah. Bisa dengan simetrisnya mereka membuat 1 ruang peti jenazah, 2 ruang, 3 ruang, tembus cahaya dari atas dalam 1 tahun hanya sekali. Kurang hebat apalagi, semuanya hilang. Tapi ada satu yang tidak hilang, yaitu peradaban yang dibangun berdasarkan qiyam dan akhlak. Apa yang dibisikkan Kiai di telinga tadi, Ustaz Somad? Mereka yang punya uang, yang kaya-kaya itu, mereka mungkin bisa bangun pesantren lebih besar daripada ini. Sekian miliar mereka gelontorkan dana, bisa membangun lebih besar. Tapi ada satu yang tidak bisa dibangun, yaitu membangun masyarakat yang terdidik, membangun jiwa. Membangun fisik amat sangat mudah, tapi peradaban mesti dibangun berdasarkan al-qiyam dan akhlak. Nizam siasi, nizam mawarid iktisadi, al-qiyam wal akhlak. Dan yang terakhir tak lain tak bukan berjamaah, bersatu, persatuan. Inilah yang disebut dengan ukhuwah tadi. Kita tidak akan mungkin bisa disatukan karena memang fitrah kita berbeda. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, mendapat gelar doktor dari Sorbonne, Prancis tahun 1940, kembali ke kota Kairo, kemudian jabatan terakhir sebagai Syekhul Azhar. Dia menulis kitab, judul bukunya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Ternyata saya lihat mereka-mereka ini menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Kalau Syekh Abdul Halim Mahmud menulis Alhamdulillah Hazihi Hayati, lalu kemudian Syekh Mustafa As-Sibai menulis kitab Hakadha Allamatnil Hayah,
pagi tadi saya dapat buku Al-Lamaznil Hayah, ditulis oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Tadi saya tanya, dokter saya waktunya berapa lama? Ustaz Abdul Somad 45 menit. Sekarang tinggal 5 menit lagi. Apa kata Syekh Abdul Alim Mahmud dalam Alhamdulillah Hadhihi Hayati? Ada 3 aliran dalam Islam yang tidak akan mungkin bisa disatukan. Yang pertama, aliran rasionalis, aqlaniyah. Siapa mereka? Mu'tazilah, yang dimotori oleh Wasil bin Atha. Yang kedua, aliran yang berpegang kepada tekstualis, nassiyun. Siapa mereka? Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian dilanjutkan pada masa terakhir, itulah dia yang dikenal murid dari Muhammad Abduh, yaitu Rashid Ridha. Lalu kemudian ada aliran yang tengah. Ini adalah yang tidak terlalu percaya kepada akal, tapi juga tidak berpegang kepada nas. Mereka mengharapkan fuyudat, limpahan ilham. Mereka disebut dengan irfaniyun. Inilah yang dibawa oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 cabang pemikiran dalam Islam tidak akan pernah mungkin bersatu. Aqlaniyun, rasionalis; irfaniyun, intuisi; nassiyun, tekstualis. Pasti akan ikhtilaf, tapi ada titik pertemuan di antara mereka. Apa dia? Mukhlishina lahuddin. Kalau mereka ikhlas karena Allah, maka nassiyun, irfaniyun, aqliyun akan bisa bersama. Saya fikir saya mungkin ada beberapa perbedaan dengan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dalam beberapa hal, tapi kenapa saya membaca buku tulisan beliau, saya cinta pada pemikiran beliau, karena kami bertemu pada satu titik, mukhlishina lahuddin. Maka kalau yang irfaniyun ikhlas, yang aqliyun ikhlas, yang nassiyun beramal karena Allah, kita akan bertemu. Beramal yang dibuat karena Allah akan bertemu juga pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlepas dari perbedaan kita. Kita adalah orang-orang yang berpegang kepada lillahi taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Syekhuna Ustazuna Dr. Khalid Muslih Hafizallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas tausiah dan presentasi yang sangat luar biasa. Saya garis bawahi bahwa unsur daripada peradaban itu ada nizam siyasi, ada mawarid al-iqtisadiyah, dan ada nizamul qiyam, dan ada al-ukhuwah atau al-wihdah. Dan jika ada perbedaan, maka ada satu titik yang bisa menyatukan kita, yaitu al-ikhlas. Kami beri kesempatan kepada penanya jika ada yang ingin ditanyakan. Kami buka. Apakah ada pertanyaan berbentuk tulisan? Ada Ustaz. Tadi sudah dikumpulkan oleh panitia dan. Ya, baik. Ada? Mungkin masih di luar. Baik Ustazna Al-Karim, intidharan lil as'ilah minal ikhwah. Kira-kira bagaimana ukhuwah dan persatuan ini bisa kita kapitalisasi untuk menjadi satu kekuatan sosial yang kuat di Indonesia dan satu kekuatan ekonomi, juga memiliki satu kekuatan dari politik sehingga umat kita ini ke depan lebih berjaya lagi. Jazakumullah. Ad-dunya bustan zuyinat bi arba'ati asya. Sebagian mengatakan itu hadis, tapi sebenarnya bukan. Tapi kalimat-kalimat yang indah disebutkan dalam Durratun Nasihin. Ilmul ulama, adlul umara, sahaul aghniya, du'aul fuqara. Jadi kalau berkumpul 4 unsur ini, dan keempat-empat ini saya kira satu saja yang tidak ada di Gontor. Yang 3 ini ada. Adlul ulama, berapa banyak alumni Gontor yang ulama. Sahaul aghniya, mereka entrepreneur sejati. Dan lalu kemudian adlul umara,
Banyak yang menjadi anggota legislatif, menjadi menteri, menjadi kepala badan, kepala kantor. Oleh sebab itu maka balik lagi, siapapun yang memegang jabatan ini mesti dia memahami bahwa jabatan itu hanya wasilah, bukan ghayah. Apapun seragam yang dia pakai, polisi, tentara, dokter, pengacara, lawyer, itu hanyalah casingnya saja, isinya tetap li'ila'i kalimatillah. Bahasa lain dari Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun kita adalah da'i ilallah. Maka kalau sudah begitu prinsipnya, dia mau jadi umara, da'i ilallah. Dia mau jadi aghnia, da'i ilallah. Dia mau jadi fuqara, apalagi memang dia doa banyak itu. Oleh sebab itu maka ini yang kita tumbuhkan di tengah masyarakat. Mungkin caranya berbeda. Kalau saya melalui tausiah, dan saya selalu ibaratkan kita seperti nangkap ikan. Jadi saya tablik akbar di tanah lapang, di stadion, di lapangan sepak bola, orang ramai. Selalu saya mengatakan, jamaah sekalian, apakah anda mau anaknya ibu-ibu, mau anaknya kaya? Mau. Mau anaknya hebat? Mau. Mau anaknya pejabat? Mau. Tapi sakau? Enggak. Gimana caranya supaya anak kita berhasil tapi tidak sakau? Daftarkan ke pondok pesantren. Pesantrennya mana? Jadi saya lempar bola dari sini, ditangkap oleh, masukkan ke pondok ini, binalah di pesantren ini, maka ini. Anda yang punya jabatan, mumpung tanda tangan masih berlaku, tolonglah agama Allah dengan jabatan Anda. Keluarkan perda, tidak boleh masuk ke perguruan tinggi sebelum bisa baca tulis Al-Quran. Tidak boleh ikut mencalonkan diri jadi anggota legislatif sebelum. Jadi ketika saya sampaikan ini, kita bagi-bagi tugas. Kiper tidak akan pernah marah dengan striker karena sudah bagi-bagi tugas. Tidak pernah kiper berkata, striker, ente kok di sana terus, di sinilah gantian. Dan itu yang saya pahami di Gontor. Apa kata Kiai Ustaz Somad tadi di atas menara? Perhatikan, sini nanti beberapa menit seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Acara besar ini, coba lihat. Tiba-tiba saja melihat-lihat gambar, habis itu karpet merah di bawah hilang. Kenapa? Karena semua sudah tahu tugasnya masing-masing. Orang India bicaranya banyak, kerjanya sedikit. Orang Jepang kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Orang kita, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ini ada pertanyaan ini Ustaz. Ustaz, bolehkah seorang muslim atau muslimat pergi ke Wall Street di United States mencari rezeki sebagai investor atau ahli keuangan? Karena kita umat muslim harus menguasai sektor keuangan, khususnya pusat investasi dunia. Itu Ustaz. Salah satu illat kenapa la yakhluwanna rajulun ma'a mura'atin illa ma'azi mahramin, illat sebabnya adalah karena perjalanan itu tidak aman. Itu bisa kita tanya kepada jamaah haji kita yang pernah tua dulu. Pesawat pertama kali 1977. Sebelum itu mereka naik onta 8 hari 8 malam dari kota Makkah ke Madinah. Bayangkan kalau tidak ada mahram. Tapi ketika perjalanan ini sudah aman, ada perempuan-perempuan yang amanah, ada polisi dan security, maka sebagian ulama membolehkan perjalanan. Imam An-Nawawi tahun 676 meninggalnya, dia sudah mengeluarkan ijtihad boleh perempuan safar tanpa mahram untuk ibadah haji. Agaknya, andai dia hidup di zaman ini, melihat keamanan, kedamaian, ada polisi, ada security, aman, ada perempuan yang satu rombongannya itu juga menjaga keselamatan, keamanan, kedamaian. Mungkin perjalanan itu kalau aman, terjaga dari fitnah bersama-sama, maka insya Allah perjalanan. Tapi tetap dilihat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dia seorang alumni Gontor, bahasa Inggrisnya mantap, investasi, entrepreneur, ke Wall Street. Hasilnya nanti akan membangun pondok pesantren. Dia juga menjaga amanah, pergi bersama beberapa perempuan. Di mana letak mudaratnya? Di sana nanti dia juga aman, ada security, damai, tidak mungkin perselingkuhan. Maka saat itu maslahat lebih dikedepankan. Kita ada yang disebut dengan maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat Islam. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka kita diajarkan ad-dararu yuzalu. Oleh sebab itu maka dalam hal ini, kalau ulama tidak mengeluarkan ijtihad untuk zaman kontemporer, dikhawatirkan orang akan
Bukan cuman sekedar liberal dan sekuler, orang akan menjadi ateis. Karena dia lihat agama begitu sempit. Oleh sebab itu maka ketika Allah melarang la taqulu ra'ina, ra'ina tidak boleh. Tapi Allah kasih dua solusi. Wa qulun zurna wasma'u. Jadi ulama mesti tetap berijtihad, dan saya yakin dan percaya UNIDA akan melahirkan mujtahid kontemporer insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan lain Ustaz, bagaimana mengatasi kerasnya politik yang tidak sehat di negeri kita ini, yang selalu memojokkan umat Islam? Sampai-sampai Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah mengutip ucapan Syekh Muhammad Abduh. Apa kata dia? A'udzubillahi minas siyasah wa man sasa wa yasusu wa sais wa masus. Saking kan ngerinya politik itu. A'udzubillahi minas siyasah wa man sasa wa yasusu wa sais wa masus. Dulu saya nggak paham itu, sekarang baru agak-agak paham. Setelah mengalami langsung. Maka apa yang bisa merubah ini semua? Lagi-lagi perbaikan kita tidak cara frontal. Ismail Raji Al-Faruqi yang dibesarkan di tengah ledakan bom Palestina, tapi dia tidak melihat gerakan perubahan ini dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Maka yang dia pikirkan adalah perubahan lewat ilmu pengetahuan. Maka dia pun punya ide untuk menggabungkan antara sains dan ilmu Islam. Maka lahirlah Aslamatul Ma'rifah dengan berdirinya dua IIU, International Islamic University Pakistan, dan IIU Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Dan dosen-dosen guru-guru kita di UNIDA adalah alumni dari dua peradaban, hasil dari intaj ilmi ini. Maka saya yakin dan percaya masyarakat, perubahan sosial, opini publik akan baik dengan cara kita masing-masing. Ada yang menyampaikannya lewat khutbah, ada yang menyampaikannya dengan ceramah, ada yang menyampaikannya dengan tablik akbar, ada yang menyampaikan di kelas masing-masing. Siapakah yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang tablik akbar atau yang mengajar di kelas? Tentu yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, Ustaz. Bagaimana menurut antum tentang fenomena sekarang yang sedang terjadi? Banyak terjadi hoax, apalagi kalau menyangkut konteks agama yang mana itu sensitif sekali untuk dibahas. Ada beberapa pihak yang sengaja untuk mengadu domba. Bagaimana tanggapan antum? Bagaimana saran antum? Dulu ketika muncul web-web liberal, maka kami yang pada masa belajar, walaupun sekarang juga masih belajar, selalu ingin mencari mana pembanding, muqaranah, komparatif. Alhamdulillah ada 2 kali saya sebut insist.net. Oleh sebab itu bertarunglah di dunia medsos yang bisa membuat video pendek mengcounter liberalisme, sekularisme, kafirisme, munafikisme. Buatlah video-video pendek pemikiran. Jangan takut dibully. Mungkin hari-hari pertama memang agak hilang selera makan, terbawa emosi, mungkin kita akan marah, tapi insya Allah Allah bisa karena biasa. Kalau nggak sanggup juga nggak usah dilihat. Oleh sebab itu maka bertarunglah di sana. Jadi kalau ulama dulu begitu beraninya, kita diajarkan ilmu munazarah. Kalau begitu hebatnya Izharul Haq yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi, begitu hebatnya, cobalah kita baca tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606. Idza qulta kadza qultu. Kalau kau katakan begini, maka ku katakan begini. Dia bukan cuma menjawab pertanyaan orang. Andai pertanyaan itu tidak ada pun dia buat-buat. Maka ilmu munazarah ini, debat corner ini mesti terus dibangkitkan. Tapi debat kita berilmu, bergizi, berkualitas. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, referensi mana oke. Itulah senangnya saya dengan ustadz-ustadz UNIDA, dengan guru-guru dokter-dokter di UNIDA. Walaupun saya tidak belajar langsung, saya baca tulisan mereka. Dalam satu hembusan nafas mereka, mereka bisa berkata, qala Ibnu Taimiyah, wa qala Nawawi, wa qala Karl Marx. Karena mereka memang di kepala mereka itu semua. Mereka membaca buku-buku itu untuk mengcounternya. Maka oleh sebab itu beruntunglah adik-adik, anak-anak sekalian, saudara-saudara saya yang berada di sini, gali terus keilmuan mereka, catat itu pertanyaan-pertanyaan yang di internet terkait dengan pemikiran, buat dialog interaktif, dialog
Dr. Hamid Fahmi Zarkashi ini saya baca ada tulisan begini di internet. Bagaimana jawaban Anda? Bagaimana counter kita terhadap tuduhan Syiah? Bagaimana ini tentang liberal? Bagaimana ini tentang sekuler? Video pendek, upload buat satu channel, jangan lupa subscribe, like, and share. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bagaimana cara Ustaz untuk cara Ustaz dalam memegang teguh akidah dan syariat Islam di tengah banyaknya konflik internal antara umat Islam di Indonesia? Kita diajarkan manhaj al-azhar. Kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal azhari? Siapa itu azhari? Karena dulu pernah ada ungkapan orang Mesir, sakit juga hati saya. Anta azhari? Naam. Hafiz al-Quran? Naam. Kullu? La, samani ajza bas. Dah. Fi Quran samani ajza. Dah Quran wafidin ya. Sampai-sampai kata Said Tantawi, Syekhul Azhar, laisa azhariyan man lam yahfazil Quran. Lembut bunyinya tapi rasanya. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal azhari? Asy'ariyul aqidah atau maturidiyul aqidah. At-tamazhub bi ahadil madhahibil arba'ah. Imma Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. At-tasawuf. Tapi tasawufnya suluki amali, bukan nazari. Sunni. Tasawuf siapa? Tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali terinspirasi dari siapa? Ghazali masuk ke dalam Syiah, dia tulis Fadaih Al-Batiniyah. Masuk ke dalam filsafat, dia tulis Tahafud Al-Falasifah. Tapi kemudian dia merasa kering. Akhirnya dia menemukannya setelah pengakuan dia dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Kutemukan jalan ini setelah membaca kitab-kitab mereka. Kitab siapa? Abu Talib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub, Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tasawuf sunni, bukan nazari, bukan menyatu dengan Tuhan, tapi menggapai ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, melalui jalan syariat. Oleh sebab itu, yakinkan dalam tiga ini, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Fikihnya bermazhab, aqidahnya Asy'ari Maturidi, dan tasawufnya sunni, akhlaqi, suluki, bukan falsafi. Maka kalau inilah yang kita pegang, keyakinan itu dipegang, insya Allah apapun yang terjadi. Di samping itu tetap doa-doa ulama, pesan-pesan. Makanya kemanapun saya pergi tetap jumpa ulama, mencium tangannya, minta barokahnya, minta doanya. Apa pesan untuk saya Syekh, apa pesan untuk saya Kiai, doakan kita. Mungkin doa kita banyak tapi tak dikabulkan Allah. Mungkin doa mereka sekali tapi langsung menembus pintu-pintu langit. Maka pesan-pesan itu ditulis. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Hafalan tahun 1 tajribi. Ustadz, mohon nasihat dan kiat bagi kami pejuang penuntut ilmu di jalan Allah untuk meneguhkan iman kami dalam menuntut ilmu. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau hambakan dirimu kepada Allah, maka ada dua yang mengkhawatirkanmu nanti, antara zahir dan batin. Kalau kau hambakan dirimu kepada Allah, kau besarkan Allah, kau kecilkan yang lain, maka Allah janji akan beri dua. Apa dia? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan dua ini saja yang menakutkan kita. Nanti kalau pulang kerja apa, kalau tamat diri dia apa, apalagi titel saya SAG, sarjana alam gaib, apa ada yang mau menerima? Tak. Dua itu saja. Nanti mau nikah sama siapa? Tapi insya Allah kalau kau pegang yang tiga ini, falyabudu rabb hadzal bait. Adapun kekhawatiranmu perutmu akan lapar, at'amahum min ju'. Kalau kau takut nanti cemas akan gimana? Wa amanahum min khauf. Saya tidak mengaku ibadah saya banyak, tapi saya mencoba untuk begitu. Pulang dari Mesir, pulang dari Maroko dengan ijazah LCMA. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Mengajar di masjid subuh, pengajian hadis, satu subuh Sabtu, satu hadis. Lebih banyak tiang daripada orang. Tapi tetap juga pengajiannya setengah, sepertiga saf, kiri kosong, kanan kosong. Itu pun yang datang orang-orang pensiun yang udah dekat-dekat malaikat maut. Tapi Allah berjanji, dan Allah itu kalau berjanji innaka la tukhliful mi'ad. Oleh sebab itu
Gontor tidak pernah menjanjikan. Sekolah-sekolah kami dulu tak pernah menjanjikan. Nanti kalau kau tamat akan kau jadi ini. Tidak. Tapi dia janjikan kalau kau tamat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaghfir lahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. 3 ini kita pegang. Oh kalau gitu Ustaz Somad udah mulai bertakwa. Sudah bertakwa. Proses menuju takwa. Karena kalau saya katakan, saya paling bertakwa. Ini sebentar lagi naik pesawat, rusak juga takwa mata kita. Nah, sebab itu banyak mohon doa. Wallahu a'lam. Ini masih terkait dengan itu. Apa saja Ustaz wirid antum? Ini mahasiswa semester 1. Saya ketika dibawa ke GLBK Gelora Bandung Lautan Api. Ketika itu bergemuruh, katanya 100.000 orang. Kata entertain yang mengatur cahaya itu nanti Ustaz Somad akan turun dari mobil, turun langkah kaki pertama, hidup lampu, pum, pum, pum. Lalu lampu sorot menyorot dari atas, Ustaz yang lain gelap, Ustaz saja yang terang. Nanti akan turun kain, lalu kembang-kembang api. Saya pun begitu pedenya, begitu sampai di sana hujan lebat, mati semuanya. Habis semua, streaming tak bisa. Kemana tempat berpegang? Panitia terdengar suara. Gimana udah ganti? Gimana kopi? Padam semua, mati semua. Di pintu beberapa jamaah sudah pulang. Nampaknya mereka akan ini habis tutup acara. Disitulah satu-satunya berpegang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Abu Somad banyak dosa, tak mungkin dekat kepada Allah. Maka minta kepada Rasulullah. Tapi saya tak minta kepada Nabi, bertawassul, mohon kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang zikirnya subhanallah, silakan. Yang zikirnya la ilallah, silakan. Tapi saya pribadi banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak selamanya kalau mulut saya komat kamil itu selawat. Kadang saya ngomong juga, cuman earphone-nya saya buat ya sebentar. Ya, disangka orang selawat. Selawat. Tapi saya kira bukan karena selawat itu. Tapi saya kira bukan karena itu, tapi karena doa almarhumah ibu saya. Mungkin itu. Oleh sebab itu yang masih punya ibu, adik-adikku sekalian, doa yang makbul itulah ibu. Pulang dari sini, cium tangannya, beli pakaian yang paling dia suka, cari makanan yang paling dia senangkan hatinya. Kalau dia masih hidup, doanya akan membuka pintu-pintu. Wallahu a'lam. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masih banyak pertanyaan ini. Tapi karena waktu, beliau sudah ditunggu oleh pesawat di Solo. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kami dan Ustaz Somad mohon diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.